Ketemu lagi dengan channel YouTube Duitologi. Kali ini saya berada di M Block Market, salah satu tempat pusat perbelanjaan yang baru dibuka dan happening banget nih. Di sini M Block Market ini kalian bisa lihat berbagai macam produk UMKM yang bisa Anda beli. Tapi juga di sini juga kalian juga bisa menikmati tenan-tenan makanan yang ada di sini. Nah, salah satunya saya ada di Tualen, sebuah restoran atau tempat gerai yang menawarkan makanan khas Bali. Nah, kali ini saya juga bertemu dengan salah satu pemiliknya, yaitu Bli Wena. Apa kabar, Bli? Halo, kabar baik. Sehat, Bli? Sehat. Oke, saya ingin banyak bertanya soal Tualen ini, Bli. Sebetulnya apa sih makna Tualen sendiri sebetulnya? Makna Tualen itu sebenarnya Tualen salah satu punakawan, karakter punakawan yang ada di Bali. Dia lumayan terkenal. Tetapi kalau belum familiar, mungkin dalam versi pewayangan Jawa kita bisa menyebutnya dengan Semar, karena karakternya hampir sama gitu. Dia sifatnya fun, kemudian bijak gitu ya, suka jujur juga. Jadi saya rasa brand Tualen, saya memberikan nama Tualen terhadap entitas ini ada juga kaitannya bahwa bagaimana kita makan dengan bijak, menghargai makanan, kemudian bagaimana berbisnis yang jujur. Nah, kurang lebih sih seperti itu sih. Tapi kenapa mengambil khas makanan Bali, Mas, sebetulnya? Ya, karena kebetulan saya orang Bali. Oh. Saya orang Bali, saya lekat dengan kultur Bali. Jadi kadang kita suka ribet gitu ya, idenya apa nih gitu. Padahal sebuah ide itu bisa kita ambil dari keseharian kita gitu. Nah, saya sebagai orang Bali dan kebetulan saya mencintai makanan Bali, saya suka banget gitu. Kemudian saya lekat dengan kultur Bali, ya saya dengan mudahnya mengambil beberapa budaya Bali untuk dijadikan entitas bisnis gitu. Artinya ini menu-menu otentik Bali gitu? Yes, kita menghadirkan makanan Bali di Jakarta. Ke Jakarta gitu. Ini kedai pertama? Kedai pertama, dan dibuat saat pandemi. Kenapa berani, Mas? Orang-orang berpikirnya bahwa bisnis di masa pandemi ini ya melihat banyak yang tutup, kemudian juga akhirnya memending bisnis gitu. Tapi Mas Bli Wena ini berani gitu membuka di saat pandemi sendiri. Yang pertama adalah ini adalah hasil dari pivoting bisnis. Pertama, saya memang awalnya bisnisnya adalah pelaku event. Saya pelaku event udah dari 2004 gitu. Cuman karena kita tahu bahwa pandemi ini dunia event lagi tengkurap gitu ya, karena memang pembatasan sosial, tidak boleh berkerumun dan lain-lain, dan event-event sempat tidak boleh dilakukan. Jadi saya akhirnya pivoting bisnis, mengambil dunia kuliner gitu. Kenapa kuliner? Karena memang orang masih tetap butuh makan gitu. Dan ada beberapa survei pun mengatakan bahwa penjualan online dari sisi makanan itu meningkat justru pada saat pandemi. Nah, di sana saya mempunyai pemikiran bahwa dan hal yang paling mudah untuk dilakukan adalah makan gitu ya, makan dan membuat sebuah makanan gitu. Tinggal kita bagaimana memiliki ide, memiliki sebuah pembeda gitu ya terhadap mungkin entitas lainnya, adalah ya kita menentukan makanan jenis apa yang mau kita bawa di area Jakarta ini. Apa sebelum di event tadi Mas juga punya basic gitu soal kuliner? Nggak ada. Berani buka kedai ini saya justru bukan orang yang suka menjual produk gitu. Saya tuh dari bertahun-tahun di bidang jasa gitu ya, jasa entertainment. Tetapi baru kali ini saya memberanikan diri untuk membuat sebuah produk kemudian menjualnya gitu. Ada satu bisa dibilang bahwa ya ini memberanikan diri gitu. Kalau tidak mencoba ya kapan lagi kan gitu. Kita nggak pernah tahu kalau kita nggak coba. Yang kedua adalah
ya ada unsur kepepetnya Mas gitu. Ya kan? Ada unsur kepepetnya, kita nggak tahu mesti ngapain lagi, tetapi kecetus satu ide kita bikin makan gitu ya, makanan. Dan memang makanan ini yang paling dicari kan gitu. Semua orang masih tetap butuh makan walaupun ada pembatasan sosial, walaupun dalam sisi daya kemampuan beli masyarakat juga menurun, tetapi saya yakin ya makanan tetap dibutuhkan dan dicari gitu ya. Makanya berangkat dari sana akhirnya memutuskan untuk berani membuka sebuah gerai makan, warung lah, bisa dibilang warung kecil. Tapi khas ya, khas Bali Mas. Khas. Ini yang jadi menarik gitu ya, unik untuk membedakan warung makan lainnya. Selain beli di sini bisa beli secara online gitu Mas? Kami belum ada di platform online gitu. Karena setelah saya pikir kita ada di sini di M Block Market, kemudian M Block Market sendiri maupun M Block Space-nya adalah satu tempat destinasi di Jakarta yang memang lagi hype gitu ya. Walaupun tetap dengan pembatasan sosial juga orang nggak semua orang bisa hadir karena terbatas gitu ya dan jarak. Tapi saya yakin dengan spirit yang sama gitu ya, orang kesini mencari sesuatu yang berbeda, mencari sesuatu yang unik gitu ya, dan ini yang saya pikirkan menarik juga untuk menggabungkan konsep tradisional tetapi dalam wilayah urban gitu. Artinya ya harusnya ini menarik ya di kalangan umum gitu. Tapi kenapa Mas? Sekarang kan era digital nih Mas. Ya. Orang-orang akhirnya mencari alternatif untuk memasarkan suatu produk itu. Nggak cuma makan di kedai atau di gerainya. Akhirnya melebarkan sayapnya ke online. Tapi Mas sendiri sebetulnya nggak mengambil jalur itu gitu. Kalau boleh jujur sih sebenarnya dari sisi cost ya gitu. Saya nggak mau ketika misalnya masuk platform online gitu ya, kemudian angkanya jadi naik. Karena udah pasti itu sistem yang ditawarkan di platform online gitu ya, pasti dia akan menaikkan harga sekian persen lah gitu, bahkan bisa sampai lebih dari 20%. Nah ini sudah nggak make sense dari sisi price gitu, dari sisi harga yang kemudian kita tawarkan menjadi berapa, 20% lebih tinggi misalnya, kemudian ditambah lagi dengan ongkir gitu ya. Saya lebih memilih mungkin sabar pelan-pelan gitu ya, kecuali platform online-nya memberikan subsidi ke saya. Saya mau gitu ya. Tapi benar untuk memperluas pasar yang lebih masif gitu, memang orang pasti akan memilih platform online gitu ya. Apalagi orang yang misalnya hanya industri rumah tangga, dia berkegiatannya di rumah, kemudian dia tinggal cantumkan buat toko digital gitu. Tetapi ya ada beberapa strategi lah yang mungkin memang saya lebih suka berinteraksi gitu. Saya lebih suka bertemu gitu dengan pengunjung, dengan konsumen, sehingga saya bisa menceritakan apa sih konsep yang kita bawa sebenarnya gitu. Daripada hanya orang melihat produk makanan bagus kemudian mereka membelinya, tidak ada interaksi antara brand dengan si pengunjung gitu, si konsumen gitu. Berarti ada misi tertentu ya Mas, mengenalkan budaya, kemudian menjelaskan budaya makanannya sendiri sebetulnya ke masyarakat, istilahnya segmen masyarakat yang datang ke sini gitu Mas. Keren Mas. Memilih idealis. Itu berarti segmen pasarnya siapa Mas kalau yang datang ke sini? Oke, ini pasti terbentuk segmennya sendiri. Marketnya pasti akan terbentuk dengan sendirinya, karena saya juga tahu bahwa tidak semua orang suka dengan spicy, dengan pedas gitu ya. Dan makanya ini yang perlu kita adjust. Kita improve dari sisi level kepedasannya gitu. Artinya kita tidak mengurangi bumbu, kita tidak mengurangi rasa, kita tidak mengurangi authenticity-nya dari si menu ini, tetapi kadar pedasnya kita kurangin untuk bisa diterima di lidah Jakarta. Hanya itu sih gitu. Yang kedua adalah bagaimana sebenarnya tadi menceritakan gitu ya. Saya pengen benar-benar orang tahu bahwa makanan Bali otentik itu seperti apa gitu. Karena kalau bisa di compare dengan yang lainnya, mungkin
dari rasa bumbu wangennya nggak ada. Nah, makanya saya butuh 1-2 bumbu yang ingredient yang saya datangkan dari Bali gitu. Dan mungkin di sini saya agak susah mencarinya gitu, kayak jangu, kayak bangle, kemudian ada beberapa ingredients yang memang ya udah saya bawa aja dari Bali gitu. Kurang lebih sih gitu. Artinya kan kalau segmennya tidak menggunakan online, artinya Ya. ada orang-orang yang datang Ya. ke sini itu Ya. dengan jumlah terbatas gitu. Ya. Ya. Sedangkan secara strategi bisnis, Ya. promosi itu kan diperlukan Ya, gitu. penting, Jadi promosi benar. seperti apa yang berarti kalau semuanya online nggak diambil? Ya, saya cuman dari Instagram pastinya, dan promonya sangat low profile. Saya pribadi memang tidak suka melakukan hard selling gitu ya, branding yang apa namanya mendominasi gitu kan, kemudian promonya di mana-mana gitu. Saya nggak nyaman, saya sendiri nggak nyaman dengan itu, makanya kita tetap low profile, tetap promosinya tetap kita lakukan di Instagram, tapi hanya sebatas menceritakan bahwa kita punya menu apa aja, kemudian apa-apa aja sih yang ditawarkan di sini dari varian menu dan minumannya gitu. Bahkan Mas dilihat kalau di Instagram kita tidak mencantumkan harga nasi kita berapa, minuman kita berapa, karena saya nggak suka hard selling gitu. Tetapi memang untuk kebutuhan promo ya mungkin seperti inilah, kita lebih percaya kepada orang yang merekomendasikan untuk orang datang ke sini dari mulut ke mulut gitu ya, karena itu emosionalnya lebih dapat gitu, hanya ketimbang melihat wah nasi campur kemudian harganya 40.000 dan apa gitu. Saya lebih menarik bahwa ketika orang datang, wah ini saya direkomendasikan oleh teman saya, Karena ada experience di situ ya. ada experience dan ada yang kita ceritakan gitu, dan emosional itu yang saya bangun. Jadi kami tidak menganggap bahwa di sini pengunjung atau apapun, kami menganggap ini teman gitu. Kita berkenalan, Mas dari mana, kenapa cinta masakan Bali, kenapa suka, dan bagaimana rasanya gitu. Lebih ke sana sih. Itu bisa jadi masukan juga kan ya. Yes Kayak gitu. Dan kita bertemu langsung dengan pengunjung, itu yang menjadi penting gitu. itu. Daripada melihat review yang kita tidak tahu apakah objektif atau enggak gitu. Yes. Tapi kalau ini kan buka dari Senin sampai Setiap hari. Kita buka setiap hari, tapi memang karena ada pembatasan, kita buka dari siang. dari siang. Dari jam 12 sampai jam 9 malam, mengikuti peraturan gubernur setempat. Kalau dilihat dari segmennya itu lebih banyak kalangan mana Mas yang datang ke sini, anak muda, gimana gitu? Yang pertama adalah family justru. Family. Orang tua yang ngajak anaknya, atau ibu-ibu atau bapak-bapak yang mereka sudah tahu masakan Bali seperti apa. Yang kedua adalah baru anak muda. Nah, anak muda ini melampiaskan kerinduannya karena nggak bisa ke Bali. Dalam konteks kemarin pandemi ya. Nah, mereka tuh mencicipi makanan kami, kemudian merasakan dari bumbunya, dari aromanya, seperti bisa melampiaskan rindu loh kalau misalnya nggak ke Bali gitu. Saya cukup susah ya cari makanan khas otentik gitu. Di tempat di Jakarta tuh agak susah gitu. Ya, mungkin ya. Ini jadi alternatif kan. Apalagi anak muda. Orang nggak bisa ke Bali, ya udah kita coba makanannya dulu gitu, sehingga punya hasrat mungkin someday kita bisa ke Bali lagi gitu. Dan kebanyakan memang anak-anak muda, terutama untuk minumannya ya, kita punya minuman arak di sini yang mungkin di Jakarta susah dicari, dan kami mencoba menghadirkan ini di Jakarta. Ramenya weekend atau weekday maksudnya? Weekend pasti, weekend. Dan kita sudah punya, kita baru buka 3 bulan, dan kita sudah punya analisa misalnya jam-jam rame di mana. Pastinya jam makan siang, kemudian menuju sore jam 4 gitu ya, jam 5 sampai jam makan malam. Itu jam-jam rame. Tetapi kalau di compare, si weekend tetap paling rame gitu. Karena si pengunjungnya M Block Space juga sudah mulai ramai gitu. Jadi kita tinggal hanya menunggu apakah M Block rame apa enggak. Tetapi dari sisi
strategi yang kita punya, sebenarnya orang juga justru pengen, oh gue pengen ke M Block karena pengen nyari tualen gitu, gue pengen ke M Block karena pengen minum arak gitu misalnya sama teman-teman, dan ini ya kita coba hadirkan untuk memenuhi rasa-rasa tersebut gitu. Setelah 3 bulan berdiri di gerai tualen gitu, sesuai ekspektasi nggak sih? Kalau sesuai ekspektasi sebenarnya ya saya bilang tadi low profile. Kami tidak menargetkan ini salesnya seperti apa, enggak. Karena kami tahu bahwa ini harus pelan, ini harus organik gitu ya. Kita juga tidak menggunakan influencer gitu untuk mempromosikan produk kami biar boom gitu ya. Karena isi kami isi go gitu. Terlalu cepat besar, terlalu cepat juga meredup gitu. Saya tidak memilih jalan seperti itu. Pelan-pelan, organik sambil menikmati prosesnya gitu. Saya lebih suka kepada prosesnya gitu, karena kita benar-benar tahu kondisi kita ini seperti apa. Kemudian kemampuan kita menjual ini berapa besar sih gitu. Jangan-jangan kemampuan kita menjual di luar dari kemampuan finansial ya. Kemampuan traffic juga mesti diimbangin gitu kan. Kalau kita hanya bisa menjual 50 porsi, ya kita jual 50 porsi gitu. Mengikuti dari ritme kitchen, mengikuti dari ritme outlet, mengikuti dari ritme permintaan teman-teman gitu ya, sehingga ini balance gitu. Dan kita nggak muluk-muluk untuk menjual, wah ini harus laku berapa banyak, nggak. Kita lebih memilih pelan-pelan. Artinya ini pertumbuhannya emang natural lah Mas ya, natural. Tapi tetap ada target loh. Tetap ada target kalau dari sisi bisnis tetap gitu. Tetapi kan ini yang perlu kita adjust gitu ya. Yang kita punya gerai cukup kecil 3x3 gitu. Kemudian dari sisi space sebenarnya kita tidak memiliki tidak dine in gitu. Orang datang bisa langsung pergi, tetapi secara area kita punya communal space yang bisa dimanfaatkan untuk mereka makan gitu. Nah, dengan situasi yang kita punya, justru kita memilih konsep ready to eat. Jadi orang datang tinggal pesan mau makan apa, dan menu kita nggak banyak kok, cuma 2 gitu ya, nasi campur ayam sama nasi campur bebek gitu. Kita minim tapi fokus. Nah sehingga orang nggak bingung pesan mau apa, tinggal pesan kemudian bisa makan di mana aja. Makanya packagingnya juga kita bikin se-efektif mungkin pakai rice bowl gitu, jadi orang makan dengan mudah. Tapi kalau dengan strategi bisnis yang saat ini diterapkan gitu Mas, apa yang membuat Mas yakin gitu tualen ini bisa survive gitu dengan kondisi pandemi yang sebetulnya belum jelas juga sampai kapan berakhir gitu loh? Kalau saya melihat ini adalah salah satu kekuatan dari kolaborasi. Saya ini bukan memiliki tualen, ini memiliki bersama gitu. Saya pribadi kolaborasi dengan M Block Market yang kebetulan tahun lalu menawarkan membuat entitas bisnis baru dari sisi kuliner, dan dalam kategori traditional food kami yang dipilih gitu ya. Bersyukurnya kami yang dipilih. Nah, artinya gini, ini harus tumbuh bersama gitu. Kalau pola kolaborasi adalah tumbuh bersama, besar bersama. Dan saya yakin dengan potensi yang kita punya dari M Block sendiri gitu ya, M Block Market, M Block Space, mereka juga pasti akan tumbuh. Mereka juga akan memiliki strategi yang secara internal mungkin sudah dipikirin strateginya apa. Nah, ketika M Block Space ini tumbuh, otomatis tualen juga akan tumbuh. Nah, ini sinergi yang memang akan berbanding lurus gitu ketika kita menggunakan konsep kolaborasi. Nah, ini benar-benar kita pikirin secara nama, kemudian secara nilai-nilai apa yang mau diinjek di dalam brand kita, kemudian dan kita sadar terhadap IP gitu. Makanya brand ini kita daftarkan ke hak kekayaan intelektual, ke HAKI, kemudian entitas bisnis apa saja yang kemudian nanti bisa kita kembangkan. Tidak hanya berbicara soal makanan, tetapi dari sisi produk lainnya. Nah, di dalam 3 bulan ini perjalanan kita sudah berkembang menjadi entitas yang lain.
dari tualen warung bertambah lagi menjadi tualen spirit gitu, yang khusus dan fokus terhadap minuman lokal di Bali nanti, di Bali saat ini dan nantinya di Indonesia gitu. Nah, artinya seoptimis apa gitu ya? Ya ketika kita prosesnya benar gitu ya, prosesnya baik, kemudian kita jalani ini dengan benar gitu ya, saya yakin brandnya juga akan bertumbuh gitu. Tetapi bertumbuhnya secara organik gitu. Kita nggak punya target 1 tahun ini harus seperti apa gitu, karena memang benar-benar ini masih baby, kita harus melihat dulu gitu. Tetapi pelan-pelan sudah mulai kebayang gitu. Besok kita akan buka outlet kedua di Yogyakarta. Jogja National Museum. Jogja National Museum. Nah, ini juga karena kolaborasi dengan M Block Space dan M Block Market gitu. Ketika M Block Market dipercaya untuk mengelola pavilion di kawasan belakang Jogja National Museum, nah artinya ini juga akan dibawa gitu. Nah, selain Jogja, kita buka outlet ketiga di Pos Blok Jakarta. Itu bekas gedung pos, gedung filateli miliknya PT Pos Indonesia di depannya Pasar Baru. Jalan Veteran. Ya, ini yang kita bilang seoptimis apa sih kalau misalnya pertanyaannya, lo yakinkah dengan brand ini gitu ya? Yakin banget, karena kita tumbuh bersama gitu. Kalau di M Block ini kerjasamanya seperti apa, Mas? Kita sama-sama invest, joint venture. Joint venture? Ya, jadi saya pribadi dan tim, kemudian dengan M Block Marketnya juga membuat satu entitas baru. Jadi kita bikin PT bareng gitu. Chip in bareng. Kami fokus di pengembangan produk, mereka fokus di pengembangan bisnis. Kami punya masing-masing punya tasking yang berbeda. Kami juga masing-masing punya skala prioritas, sehingga benar-benar ini bagi-bagi tugas gitu, bagi-bagi tanggung jawab, sehingga semuanya bisa jalannya smooth gitu. Kalau secara profit apa sistem profit sharing atau gimana gitu, Mas? Ya ujung-ujungnya dividen gitu. Kita ada pembagian saham masing-masing. Tetapi yang menariknya adalah M Block menawarkan majority-nya tuh kepada kreator. Kita tahu sama-sama lah, yang namanya investor pasti selalu akan greedy gitu ya, ketika ditawarkan sebuah model bisnis, gua mau majority dong gitu. Ini enggak gitu. Bahkan saya menawarkan kepada M Block bahwa ya udah, karena lo invest lebih besar gitu ya, jadi ya harusnya majority-nya di M Block. Tetapi itu tidak diambil karena mereka percaya bahwa yang pertama adalah sense of belonging-nya. Ketika kreatornya menjadi minoritas, sense of belonging-nya akan semakin kecil. Iya, betul. Merasa memiliki terhadap entitas ini ya akan semakin kecil. Nah, itu yang perlu saya apresiasi pribadi ya. Saya apresiasi terhadap M Block Market sendiri gitu. Benar-benar memberikan peluang kepada kreatornya, chefnya, baristanya gitu ya, karena mereka juga joint venture dengan yang lain, tidak hanya dengan saya. Ada Aga Barista, kemudian ada Block Burger, kemudian ada Jakarta Taste. Jadi ada 4 entitas bisnis, dan saya yakin pun perlakuan yang dilakukan di brand lainnya sama gitu. Sama. Jadi prioritasnya, majority-nya kepada si sang kreator, kepada pemilik idenya gitu. Jadi seperti yang Mas bilang tadi gitu ya, sama-sama tumbuh secara natural pula gitu ya. Itu yang cabang di Jogja dan juga di Jakarta Jalan Veteran ini tahun ini. Di Jogja semuanya kemitraan gitu, atau semuanya kemitraan. Sistemnya seperti DMO. Karena memang di awal kami kemitraan, jadi apapun nanti yang dijalani ya berdasarkan hasil dari kesepakatan di awal gitu. Jadi kita buka di Jogja, ya kita buka di Pos Blok Jakarta di Pasar Baru. Itu kerjasama juga, Mas. Yes. Kenapa sih nggak, kalau orang berpikirnya gue mau bikin gerai sendiri lah gitu. Ya. Tapi kemitraan taruh bikin gerai sendiri. Tapi gerai, beli sendiri malah justru mengambil sistem kemitraan gitu. Ya. Sebenarnya apa sih gini, alasannya gitu? Ya kalau bikin gerai sendiri kemampuan kita terbatas, ya kan. Semuanya kita pikirin sendiri, modal. Saya nggak pernah membuat usaha tuh dengan bermodalkan uang.
gitu. Yang saya punya adalah jejaring, yang saya punya adalah networking, yang saya punya adalah kreativitas. Nah, dua modal ini yang saya jadikan modal utama untuk membangun sebuah usaha gitu. Uang finansial bisa dicari, bisa dalam pinjaman di bank, bisa dalam bentuk apapun gitu ya. Termasuk teman-teman kita yang mau modalin siapa nih, yang mau menginvest ke ide gue gitu kan. Nah, saya lebih percaya bahwa semakin banyak orang yang terlibat, semakin bagus hasil yang ingin dicapai. Tetapi balik lagi, kita bermitra dengan orang yang sefrekuensi, kita bermitra dengan orang yang seenergi sama kita gitu. Nah, karena saya yakin, kalau sudah greedy ya nggak akan ketemu gitu. Dan saya yakin pun kita dipertemukan seperti ini karena ya kita sefrekuensi gitu. Kita memiliki spirit yang sama, kita memiliki misi yang sama. Bagaimana kita mensupport apa brand lokal gitu ya. Nah, artinya ketika saya memiliki brand lokal dan ini lokal banget, kultur banget gitu. Justru secara tidak langsung saya dipertemukan oleh M-Block yang notabene mereka spiritnya adalah mendukung brand lokal gitu. Nah, ini di sini ketemu gitu. Saya tinggal berserah kepada semesta gitu ya, dengan siapa saya dipertemukan gitu. Tetapi ketika orang-orang tersebut hadir dan bertemu dengan saya yakin ini orang-orang yang sefrekuensi gitu. Energinya sama, spiritnya sama, kurang lebih gitu. Dan kita tinggal keroyok bareng gitu, ya kan? Jangan semua PR-nya di saya pusing gitu. Iya. Mereka fokus ke pengembangan bisnis, saya fokus ke pengembangan produk dan setiap minggu kita ngobrol, evaluasi apa yang bisa kita kembangkan dari brand ini gitu ya. Dan terkait dengan IP tadi, ya akhirnya ini bisa menjadi entitas bisnis lain gitu. Nggak cuma hanya sekedar produk yang tadi saya bilang, dia bisa menjadi brand minuman lokal gitu ya. Kemudian dia bisa menjadi merchandising gitu. Mungkin nanti akan kita bikin film, kita nggak tahu gitu. Kesempatan kita ada di mana nantinya. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana menjamin gitu ya bahwa kita memiliki ide ini 100% gitu. Nah, ini yang kita lindungi gitu, kreativitas kita, kreasi kita. Nah, kesadaran IP ini pun dibentuk bareng-bareng gitu dengan Mas Handoko, dengan Mas Jacob gitu ya. Ya, kita brainstorming lah gitu. Apa sih yang bisa kita kembangkan untuk brand Tualen ini ke depan gitu. Tapi dari ketiga gerai yang dua gerai nanti kemudian dibuka di Jogja dan juga di Pasar Baru, kawasan Pasar Baru gitu Mas, konsepnya masih sama? Pasti ada penyesuaian. Kalau yang di Jogja, saya lebih membawa Tualen Spirit gitu. Tualen Spirit itu adalah kita fokus kepada minuman-minuman lokal. Kalau saya di sini sebagai orang Bali, saya bawa arak Bali. Tetapi arak Balinya adalah kualitas yang bagus gitu ya, kualitas yang baik. Kemudian kita fokus kepada kayak bisa dibilang semi agregator gitu. Kami mengumpulkan produk-produk teman-teman yang bagus, yang baik, kemudian kami fokus di bottling dan fokus di branding. Nah, ini yang saya bawa Tualen Spirit ke Jogja gitu. Dan di Jogja pun saya kolaborasi lagi sama si Aga Cold Heart gitu ya, Aga kopi. Jadi kami membawa basic araknya, Aga yang akan membuat experience drinkingnya gitu. Jadi koktailnya akan dibuat sama Aga. Nah, ini pun menarik. Saya kolaborasi sama M-Block, kemudian kita buka di Jogja kolaborasi juga sama Aga gitu ya. Dan this is fun gitu. Menurut saya pola kolaborasi ini yang sebenarnya satu kunci gitu ya, satu solusi di saat kondisi sulit ini. Jangan kita pikirin sendiri, ini harus di share bareng-bareng sehingga potensinya Tualen, potensinya Aga, potensinya M-Block, kemudian ini yang kemudian kita gabungkan gitu ya, menjadi satu kekuatan baru. Dan ini optimis besar gitu. Karena energinya bisa datang dari banyak orang, akhirnya jadi kuat gitu. Dan kultur minum lokal di Jogja sudah kuat gitu. Jogja, Solo, Semarang itu kultur minumnya kuat, dan kami membawa sesuatu yang baru lah di Jogja, entah araknya, entah koktailnya, dan drinking experience gitu. Tualen ingin seperti apa bentuknya Mas? Beberapa peluang sih sudah ditawarkan gitu ya.
beberapa peluang sudah ditawarkan, kemudian bahkan buka restoran dalam skala yang besar pun sudah ada gitu ya. Cuman balik lagi, apakah memang ini layak dikembangkan sebegitu cepatnya gitu ya, karena saya yakin saya lebih mencintai prosesnya gitu daripada peluangnya banyak kemudian ini diambil semua tetapi kita nggak mampu di tengah jalan gitu untuk menangani ini gitu. Saya lebih suka kita start dengan kecil, kemudian secara organik tumbuh pelan-pelan menjadi besar gitu. Kalau targetnya sebesar apa, sebenarnya ya kita nggak muluk-muluk bahwa ini bisa menjadi milik bersama gitu. Ujung-ujungnya franchise gitu ya. Tetapi saya pun nggak mau dalam misalnya walaupun kita bisa franchise dalam 6 bulan, saya nggak mau seperti itu gitu. Franchise akan bisa dilakukan pada saat kita proven menjalankan ini dengan misalnya 3 tahun berturut-turut kita raportnya hijau. Bisnis ini harus sustain. Secara fundamental udah kuat gitu. Fundamental kuat, infrastruktur kuat. Baru kemudian ini yang kita tawarkan ke publik, siapa yang mau memiliki Tualen. Jangan sampai hanya berpikiran untung besar kemudian kita menjual franchise tetapi secara sistem belum proven nih. Itu belum 1 tahun kok. Apa yang menjadi indikator bahwa ini bisa berkelanjutan kan gitu. Nah, artinya pelan-pelan lah gitu. Saya lebih memilih mencintai prosesnya, melihat gitu bagaimana si Tualen ini tumbuh gitu ya, dari proses merangkaknya, berjalannya, larinya seperti apa, seperti ya kita punya anak kecil gitu, sampai akhirnya kita tahu bahwa kita sudah sampai di sini gitu. Dan ini nggak bisa saya jawab sekarang karena proses tadi yang akan membuktikan bahwa ini bisa sampai mana nih Tualen. Tetapi kita secara pengembangan strategi bisnisnya ya kita pikirin tadi, dia bisa menjadi merchandise, dia bisa menjadi fokus ke minuman, dia bisa fokus ke makanan, dia bisa menjadi restoran, dia bisa menjadi bar, dia bisa menjadi apapun gitu. Karena kita sadar yang kita kembangkan adalah IP-nya gitu, bukan produknya gitu. Berarti dengan kondisi pandemi seperti ini tetap optimis lah Mas? Harus optimis, adaptif. Optimis adaptif. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas. Terima kasih sudah diundang ke Duitologi. Oke, teman-teman Duitologi, itulah bincang-bincang saya dengan Bli Wena, pemilik gerai Tualen. Mudah-mudahan dengan bincang-bincang saya dengan Bli Wena ini bisa menginspirasi teman-teman ke depannya yang ingin membuka usaha, terutama makanan-makanan khas tradisional. Nggak ada salahnya toh, pandemi ya mungkin dengan keterbatasan yang kita punya pasti orang banyak berpikir, tapi bukan berarti itu harus menunda langkah Anda untuk berkembang dan maju. Saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa di episode Duitologi berikutnya. Bye-bye.